Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Di sini saya dari IKI Budi Utomo Malang dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat dan ruang lingkup kemampuan dasar mengajar. Berbicara tentang kemampuan dasar mengajar tidak lepas dari latar belakang yang mendasari kemampuan dasar mengajar itu sendiri, di mana belajar tidak hanya tentang teknik pengolahan informasi, tetapi juga tentang penerapan teori belajar, baik di kelas ataupun penggunaan hasil yang berupa tes kinerja, yang dikhususkan kepada salah satu mata pelajaran. Pendidikan adalah salah satu upaya yang kompleks untuk menyesuaikan budaya dengan kebutuhan dengan cara mereka mengetahui kebutuhan budaya itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan secara umum berarti usaha atau upaya untuk mengembangkan tumbuhnya budi pekerti yang mungkin bisa disebut dengan kekuatan batin atau akhlak. Sehingga muncullah yang namanya pikiran atau akal yang sehat dan juga jasmani seorang anak menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar, di mana pembaca harus mampu memahami dan juga terampil dalam pedagogik ini secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Definisi kemampuan dasar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Menurut Ali mengatakan bahwasanya kemampuan dasar mengajar yaitu adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Menurut Nasution memberikan definisi bahwasanya mengajar yang lengkap sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada anak. Yang kedua, mengajar adalah menyampaikan kebudayaan kepada anak. Dan yang ketiga, mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisir atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pengertian keterampilan mengajar adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru, berkaitan dengan erat dengan berbagai tugas guru yang terbentuk dalam keterampilan dalam rangka memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas oleh guru, yaitu adalah keterampilan untuk membimbing, mengarahkan, membangun siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara terpadu. Karakteristik kemampuan dasar mengajar dibedakan menjadi 8, yang mana di situ memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yaitu yang pertama adalah keterampilan bertanya, di mana keterampilan bertanya ini seorang guru mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik atau dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan, di mana keterampilan ini seorang guru mempertahankan perilaku peserta didik agar peserta didik itu sendiri konsisten dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ini sangat penting. Kenapa? Karena seorang guru mengkondisikan kelas secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang keempat, yaitu keterampilan mengelola kelas, di mana seorang guru berkewajiban membuat kelas kondusif pada saat proses pembelajaran. Yang kelima, keterampilan mengajak kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan ini dilakukan oleh seorang guru, di mana ketika keterampilan mengelola kelas ini kurang efektif, sehingga seorang guru harus terampil dalam membentuk kelompok kecil yang kemampuan kognitifnya sepadan. Dan yang keenam yaitu keterampilan mengadakan variasi. Dalam mengajar, guru membuat berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik.
Keterampilan ini dilakukan supaya peserta didik juga tidak bosan dan juga senang dalam melakukan pelajaran. Yang ketujuh yaitu keterampilan menjelaskan. Guru menyampaikan materi pada peserta didik dengan intonasi jelas dan juga lugas, sehingga pelajaran bisa didapat dan diterima dengan baik. Dan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu adalah guru memberikan bimbingan pada kelompok kecil dengan memperhatikan beberapa aspek yang ada. Tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah kemampuan dasar mengajar ini saya rasa mungkin juga cukup banyak. Salah satunya yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktekkan dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan juga terampil menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, untuk membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran bagi calon tenaga pendidik itu sendiri, hal ini akan memberi pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Sedangkan bagi calon tenaga pendidik, hal ini dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajar sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik itu sendiri. Ruang lingkup kajian kemampuan dasar mengajar. Materi ini saya desain untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar yang merupakan komponen fundamental, yaitu sangat penting dalam pembentukan kemampuan profesional seorang pengajar. Adapun yang dibahas meliputi keterampilan dasar mengajar dalam pembentukan kemampuan profesional seorang pelajar, komponen dari 8 jenis keterampilan dasar mengajar, dan juga bagaimana cara menggunakan keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kemampuan dasar mengajar ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.